Hai sahabat DBSMB, balik lagi bersama aku Dini Cahaya di podcast DBSMB. Nah, kali ini aku akan bawakan informasi yang tentunya luar biasa dan mungkin bisa jadi informasi yang baru untuk sahabat DBSMB di rumah. Karena kita akan mendapatkan informasi yang akurat karena kita nggak bincang dengan mahasiswa, tapi kita langsung bincang dengan kaprodinya, salah satu program studi yang ada di DBSMB, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Jadi kita nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung sambut saja. Ini dia narasumber kita pada kesempatan hari ini. Halo Bapak Yuda. Halo Mbak Dini, selamat sore. Assalamualaikum teman-teman sekalian. Boleh diperkenalkan Pak, nama dan mengampu jurusan apa ini Bapak Baik, Yuda? Terima kasih Mbak Dini. Perkenalkan saya Yuda. Saat ini saya diberikan amanah sebagai Ketua Program Studi di Prodi Bisnis Perjalanan Wisata Sekolah Vokasi UGM. Jadi itu ternyata Pak Yuda mengampu jurusan Bisnis Perjalanan Wisata yang ada di Sekolah Vokasi UGM. Betul, ya. Nah, karena kita sudah tahu prodinya apa, kita akan kulik tentang yang pertama dulu. Awal-awal kita mengenai metode pembelajaran dan kurikulumnya. Baik. Pak, di program studi Bisnis Perjalanan Wisata itu seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Dini. Jadi untuk metode pembelajaran kita menggunakan metode Student Center Learning. Di sini kita menggunakan beberapa teknik, nanti akan saya jelaskan. Tetapi intinya di sini adalah bahwa dengan Student Center Learning ini, dosen bukanlah sebagai satu-satunya narasumber atau literatur begitu. Sehingga dosen di sini sifatnya hanya sebagai mediator dan mahasiswa harus mengeksplor sendiri ya, berbagai macam bentuk literasi dan kegiatan praktis di lapangan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuannya di bidang perjalanan wisata. Tentunya yang menjadi salah satu unggulan dari prodi kami adalah bahwa di hampir setiap mata kuliah itu di sana ada kegiatan kuliah lapangan. Jadi bagi teman-teman yang suka berwisata, suka jalan-jalan, sangat cocok masuk ke prodi kami. Karena hampir di setiap akhir sesi kuliah apapun itu akan ada kuliah lapangan keluar begitu. Kenapa? Karena laboratorium kita ada di luar sana begitu. Jadi kita tidak perlu banyak lab karena lab kita itu ada di tempat-tempat wisata, di desa wisata dan lain sebagainya. Nah, dengan kegiatan ini, maka kembali ke pertanyaan Mbak Dini tadi, teknik yang kita gunakan di Student Center Learning ini, kita terapkan di kegiatan perkuliahan maupun praktek. Di sana ada discovery learning, mahasiswa harus mencari sendiri aktivitas kegiatan literatur di luar, lalu di situ ada case-based learning, kita berikan real case yang ada di industri, yang ada di masyarakat itu apa, sesuai dengan konteks mata kuliahnya, dan mahasiswa harus bisa menyelesaikan itu semua. Lalu ada project-based learning, mahasiswa kita berikan tantangan untuk membuat project dalam bentuk karya desain inovasi, tergantung mata kuliah yang ada di sana. Lalu problem-based learning, tentunya harus bisa menyelesaikan permasalahan dan kendala yang terjadi di industri dan di masyarakat. Lalu practice-based, karena melakukan kegiatan praktek langsung. Dan juga yang penting di sini adalah community-based learning. Karena pariwisata kita saat ini berbasis pariwisata untuk pengembangan masyarakat atau CBT ya, Community Based Tourism, sehingga masyarakat tidak kita tinggalkan di sini dan ikut berperan dalam meningkatkan kapasitas kemampuan mahasiswa. Oke, jadi itu guys mengenai metode pembelajaran dan kurikulum yang ada di Bisnis Perjalanan Wisata. Kemarin sebenarnya saya sudah melaksanakan interview juga atau podcast dengan mahasiswa BPW. Oh, baik. Terus saya tanya, memang benar ya di BPW itu kerjaannya cuma main? Oh, ternyata benar ya Pak. Iya. Main tapi mendapatkan informasi dan insight yang baru, bukan cuma main doang, tapi ilmu yang didapatkan juga bermanfaat gitu. Jadi memang cocok untuk belajar mahasiswa sambil bermain. Nah, ya. Itu jangan lupa tetap ada belajarnya ya. Jadi tidak hanya jalan-jalan dan bermain, tetapi belajar sambil jalan-jalan. Yes, betul banget. Jadi itu tadi informasi mengenai metode pembelajaran dan kurikulum. Nah, kita akan lanjut mengenai apa aja sih yang dipelajari di BPW ini dan fokusnya, Pak. Baik, karena kita adalah prodi bisnis perjalanan wisata. Di situ ada kegiatan aktivitas tour and travel, sehingga tentunya mahasiswa harus memahami geografi pariwisata. Jadi bisa mengidentifikasi atau memetakan tempat-tempat atraksi dan destinasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, itu pemahaman itu harus paham terlebih dahulu. Dan kemudian di sini ada hukum dan kebijakan pariwisata terkait kebijakan di internal di negara kita, nasional maupun internasional, karena pariwisata ini cross border, jadi melewati batas wilayah negara.
Sehingga hal itu harus dipahami mahasiswa saat nanti mereka akan menjadi pelaku perjalanan wisata. Lalu setelah itu kita juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menciptakan paket atraksi wisata kreatif begitu dalam bentuk inovasi-inovasi baru. Saat ini kita dari Sabang sampai Merauke, kami yakin sekali banyak atraksi yang belum kita kembangkan. Berbasis budaya, yang berbasis alam, berbasis kuliner. Apapun itu, saat ini kita akan mencoba untuk mengeksplor itu, terutama dari mahasiswa yang berasal dari banyak wilayah. Jadi kami tantang, kami tuntut mereka untuk nanti bisa mengeksplor potensi yang ada di wilayah masing-masing. Lalu kita juga tentunya karena di bisnis perjalanan ini kaitannya dengan how to organize the trip begitu, how to organize the travel activity, sehingga mereka harus paham tentang tour management, tour leader, dan juga travel consultant. Dan terkait dengan potensi yang mungkin belum terungkap tadi, kita juga sediakan mata kuliah terkait special interest tourism. Nah, ini banyak sekali bidang-bidangnya yang bisa dipelajari, dan mungkin nanti ke depan special interest tourism ini akan kita munculkan bidang-bidang baru ya. Yang saat ini sudah kita berikan seperti ada culture tourism, lalu di situ ada culinary tourism, sport tourism, lalu ada agrotourism, banyak. Jadi ini mahasiswa kita sediakan kesempatan untuk memilih. Dan tentunya karena kita ada di bisnis perjalanan, bahasa merupakan suatu keharusan. Yang paling utama tentunya bahasa Inggris ya. Jadi dalam 8 semester pembelajaran ada 5 kali mata kuliah bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris 1 sampai 5. Dan Inggrisnya ini bukan basic English tetapi English for tourism. Jadi sudah langsung purposes for travel business begitu. Lalu tentunya kita juga bekali mahasiswa dengan bahasa asing pilihan sesuai minatnya. Ada pilihan di departemen kita di sini yang bisa diambil, itu ada Korea yang mungkin saat ini sedang populer ya. Lalu Jepang, Mandarin, dan Perancis begitu. Ya, semoga nanti ke depan kita bisa sediakan beberapa mata kuliah bahasa asing yang lain. Demikian Mbak Dini. Oke, ternyata luar biasa yang dipelajari bukan hanya tentang turisme, tapi ada bahasa asing juga ya Pak? Oh iya harus, ini bahasa asing ya. Yang nggak diduga-duga sama mahasiswa lainnya. Bahasa itu kan jembatan dunia, jadi wajib harus paham. Ya. Oke, jadi itu tadi mengenai apa aja yang dipelajari dan fokusnya. Nah, kita akan lanjut mengenai permintaan khusus nih Pak. Biasanya kan pelajar-pelajar di sana itu buta informasi mengenai kalau jadi mahasiswa pariwisata ini apakah memang harus dari sekolah SMA yang sudah memang jurusannya pariwisata atau kan memang terbuka untuk IPA, IPS dari SMK dan lain-lain Pak? Oke, mungkin yang dimaksud peminatan ya Mbak Dini ya. Oke. Untuk prodi kami, bisnis perjalanan wisata ini tentunya terbuka untuk semua background bidang studi ya. Jadi mau dari IPA, IPS silahkan nanti bisa bergabung, dari SMA, SMK silahkan. Kenapa? Karena pariwisata itu multidisiplin. Jadi pariwisata ini akan bisa maju, berkembang saat dia disentuh oleh banyak bidang ilmu. Dan masing-masing tentunya tidak bisa egois, tetapi harus ada unsur kolaborasi di situ. Ya, jadi yang paling gampang adalah saat ini kita menuju ke digital tourism misalkan ya. Nah, kita kan bukan ahli digital, bukan ahli teknologi informasi ya, sehingga kita harus berkolaborasi dengan teman-teman dari teknik elektro kan begitu. Nah, termasuk teman-teman yang mungkin dari IPA yang memang punya basic communication technology ya, silahkan, sangat relevan sekali dan pasti nanti akan bisa memberikan kontribusi dari bidang apapun. Karena memang pariwisata mau tidak mau harus melibatkan banyak bidang ilmu, tidak bisa berdiri sendiri. Demikian Mbak Dini. Jadi memang terbuka luas. Jadi kalau untuk kalian yang ada di SMK yang bukan jurusan pariwisata atau SMA yang jauh dari bidang pariwisata, jangan takut. Karena nanti itu masuk jalurnya ya Pak, tergantung jalur masuk di UGM. Jadi ada beberapa jalur yang bisa dan enggak menentu harus dari sekolah yang jurusannya atau konsentrasinya ke pariwisata. Dia memang siapin mental aja untuk masuk ya Pak. Iya. Terus kalau bicara tentang sistem magang nih Pak, mungkin ini juga akan jadi informasi yang baru untuk pelajar bahkan mahasiswa maba atau mahasiswa tua juga di prodi bisnis perjalanan wisata ini. Tentang sistem magangnya itu seperti apa yang akan dijalani oleh mahasiswa Pak? Terima kasih Mbak Dini. Jadi kaitannya dengan pemagangan atau internship
Ini saya kira merupakan satu keharusan untuk prodi-prodi yang ada di vokasi. Dan sistem magang kami, ini kita lanjutkan dari apa yang sudah kita laksanakan di prodi D3 sebelumnya. Ya, jadi karena kita ada di tourism, magang ini memang kita berikan lebih dari 1 kali. Jadi di semester 4, liburan antara semester 4-5 ini mahasiswa kita minta untuk melakukan magang operasional. Dan pelaksanaannya kenapa di musim liburan? Agar habitnya terasah begitu ya, agar ada satu mindset yang bisa tertanam di mahasiswa bahwa di bidang pariwisata ini kita bekerja saat yang lain libur. Jadi mungkin di prodi lain saat libur antar semester itu libur, kami harus magang. Jadi kita magangkan. Nah kebetulan kalau D4 ini kan 4 tahun ya. Dulu kalau yang D3 mungkin nanti dari alumni yang ex D3 bisa bercerita bahwa 3 tahun mereka nggak libur. Wow. Jadi mulai dari libur antar semester 2-3, lalu libur antar semester 4-5, dan full di semester 6 itu magang. Jadi tidak merasakan liburan selama kuliah di pariwisata. Nah ini kebetulan kalau D4 kan 4 tahun ya, jadi paling tidak mereka sudah pernah libur di semester 2-3 itu ya, itu dapat libur lah, masih baru mahasiswa kasihan nanti kalau langsung magang. Nah tetapi di semester 4-5 ini mereka harus sudah magang, dan kita minta nanti untuk magang di industri tour and travel atau industri hospitality di sana, untuk memahami dulu aktivitas operasional. Nah karena kita ada di level D4 ini kan tujuannya untuk jadi manajer ya nanti ya, supervisor atau manajer. Itu untuk dipelajari dulu aktivitas teknis operasionalnya untuk nanti mereka magang secara full di semester 7. Semester 7 itu magangnya 1 semester, dan kita harapkan nanti di situ sudah ada sentuhan unsur manajerial, sehingga kita minta nanti mahasiswa untuk didampingi atau mentor yang di industri nanti adalah mereka yang setidaknya ada di level supervisor atau manajer, sehingga mahasiswa bisa belajar untuk memanage aktivitas kegiatan operasional maupun manajerial yang ada di lokasi. Dan tentunya sekarang kita masuk ke era MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, sehingga diberi kesempatan juga bagi mahasiswa yang ingin merdeka. Ini sudah ditentukan oleh pemerintah dan sudah disetting oleh sekolah vokasi. Nanti di semester 6 kalau memang sudah mau direkognisi mata kuliahnya dalam bentuk magang, boleh-boleh saja begitu. Tetapi yang kami sampaikan tadi itu adalah yang plotting magang yang wajib harus dilakukan oleh prodi kami tanpa ada MBKM, yaitu di antara semester 4-5 tadi dan full di 6. semester 7. Oh 7 ternyata. 7 ya, semester 7. Karena mahasiswa kami kita setting kurikulum itu kuliah hanya sampai semester 6. Jadi semester 7 dan 8 itu sudah bebas teori dan prakteknya. Jadi hanya tinggal melaksanakan magang dan menulis proyek akhir gitu. Jadi itu tadi guys tentang sistem magang seperti apa yang dijalani oleh mahasiswa, dan tentunya magang ini walaupun tadi sempat dengar bahwa D3 yang dulu itu nggak ada liburnya, tapi itu tentunya pengalaman yang baru ya Pak, karena kita langsung terjun di dunia kerja. Betul, ya. Mungkin capek tapi ya terbayar dengan informasi dan ya. usahanya. Oke, kita akan move Pak ke topik yang lain, tapi ini tentang ekstrakurikuler. Biasanya kan orang kalau mendengar ekstrakurikuler ini pasti sekolah nih, ternyata di kampus juga ada ekstrakurikuler. Nah, kalau tadi kan Pak saya juga bincang dengan Pak Muam, kalau di program studi bahasa Inggris itu ada yang namanya sebuah ekstrakurikuler untuk siswa-mahasiswa yang ingin belajar gamelan dan seni tari. Nah, kalau di bisnis perjalanan wisata ini seperti apa Pak ekstrakurikulernya? Saya kira sama persis dengan apa yang disampaikan Pak Muam di bahasa Inggris, karena kita juga sama-sama di departemen, walaupun kami di Prodi juga sudah memiliki satu UKM mahasiswa di bawah Kamadipa, di bawah keluarga mahasiswa diploma pariwisata untuk ekstrakurikuler tari tradisional sama dan karawitan ya. Dan itu sudah rutin setiap tahun ya, mungkin dulu sebelum pandemi ya, kita diberikan slot untuk pentas di keraton dari teman-teman mahasiswa begitu. Tetapi kembali ke masalah ekstrakurikuler, sebenarnya kita wajib bersyukur teman-teman yang nanti akan bergabung di UGM bisa memanfaatkan ekstrakurikuler yang disediakan oleh universitas. UKM-nya banyak sekali ya, dari UKM olahraga, seni, macam-macam. Saya sampai lupa itu jumlahnya ya. Segala macam jenis olahraga itu ada, mau bela diri, renang, berkuda itu ada semua.
Belum lagi yang kaitannya dengan entrepreneur, kewirausahaan, lalu di situ juga ada tadi ya tari pun ada beberapa jenis tari, lalu di situ juga ada karawitan dan lain sebagainya. Banyak sekali. Nanti silakan tinggal memilih dan bisa melihat di webnya UGM. Jadi saya kira kalau untuk ekstrakurikuler tidak hanya sebatas yang disediakan oleh prodi kita atau keluarga mahasiswa kita di prodi atau di vokasi, tetapi kita bisa manfaatkan untuk yang di universitas. Ya. Oke, jadi itu adalah ekstrakurikuler yang ada di prodi bisnis perjalanan wisata, tapi itu hanya lingkup kecilnya. Kita bisa keluar dari situ, kita bisa explore di dunia kampus yang lebih luas, contohnya di universitas. Betul, manfaatkan status teman-teman sebagai mahasiswa UGM. Bener banget. Itu juga tentang seni tari dan gamelan ya Pak. Biasanya kan karawitan, ya karawitan. Kita juga nggak lupa walaupun kita pelajari bahasa asing, tapi kita juga harus jangan lupa tradisi kita juga, tradisional kita juga. Oke, kita akan lanjut Pak mengenai kerjasama nih. Mungkin ini juga informasi untuk para mahasiswa tentang kerjasama yang sudah dijalani oleh prodi bisnis perjalanan wisata. Biar besok punya gambaran nih, mau kerja di mana nih? Siapa tahu ada hubungannya gitu loh Pak. Baik, kalau untuk kerjasama, pertama karena kita prodinya adalah bisnis perjalanan wisata yang sudah terikat MOU dengan kita, itu adalah DPD ASITA, ya, Association for Tour and Travel Indonesia, wilayah Jogja, dan juga HPI, Himpunan Pramuwisata Indonesia. Namun demikian, mitra-mitra kita sejak D3 sampai sekarang tentunya sangat banyak sekali, walaupun belum ber-MOU, dan mereka memberikan kontribusi terkait tentunya pemagangan. Ya. Jadi pilihan-pilihan mahasiswa untuk magang cukup banyak, begitu, tinggal memilih. Lalu untuk D4 ini, industri sudah kita libatkan untuk melakukan verifikasi proyek akhir. Ya, proyek akhir itu kalau di fakultas kan skripsi ya. Jadi kita ada 2 kali ujian. Ujian pertama itu dengan dosen internal, tim penguji. Setelah lulus, kita uji sekali lagi, tetapi yang hadir adalah industri. Dalam hal ini, industri akan melakukan verifikasi terkait desain karya inovasi dari mahasiswa apakah layak atau tidak untuk diterapkan di industri. Jadi ada masukan di sana, akan lebih mematangkan proyek akhir mahasiswa dari sudut pandang industri. Lalu tentunya kita terbuka ya dengan adanya Teaching Industry Learning Center yang dikelola oleh sekolah vokasi, riset-riset kolaboratif dengan Pentahelix ya. Di sini ada industri, ada government, ada media massa, lalu ada society ya. Itu terbuka luas. Jadi fungsi dari sekolah vokasi ini adalah untuk hilirisasi riset ya, riset terapan agar kita bisa bersama-sama meng-create produk nyata yang bisa diterapkan di industri maupun di masyarakat. Nah, sehingga unsur-unsur industri di sini tentunya harus ikut dalam proses penyusunan riset kolaboratif itu. Nah, ini sudah kita buka dan insya Allah nanti ke depan akan semakin banyak begitu ya. Dan kami harap nanti ini bisa terintegrasi kaitannya dengan riset kolaboratif menjadi satu payung riset yang nanti bisa kita turunkan ke mahasiswa. Ini cita-cita kami nanti adalah mahasiswa itu tidak akan kesulitan mencari tema proyek akhir karena sudah disediakan oleh prodi. Jadi prodi dan industri ini sudah memiliki satu tema payung besar untuk riset kolaboratif. Mahasiswa nanti tinggal mengikuti cabang-cabangnya di bawah begitu. Sehingga nanti semua akan bergerak dalam satu tema besar untuk penguatan satu bidang di kepariwisataan. Demikian, Mbak Dini. Oke, sudah jelas sekali Bapak Yuda menjelaskan tentang kerjasama yang diampu oleh program studi bisnis perjalanan wisata. Ternyata banyak sekali dan tadi ada 2 pengujian. Dan untuk mahasiswa bisnis perjalanan wisata harus siap mental juga ya Pak. Betul, untuk ya. 2 itu. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang kerjasama dengan instansi atau lainnya itu kan ada korelasinya dengan yang namanya pekerjaan setelah lulus. Mungkin ini juga jadi hantu untuk bukan hanya mahasiswa prodi bisnis perjalanan wisata, tapi untuk semuanya ini gimana Pak nih? Biasanya berapa lama alumni mendapatkan pekerjaan setelah lulus dari kuliah? Ya, ini mungkin kita bisa menggunakan ukuran sejak D3 dulu ya. Kebetulan ini kami bersyukur sebenarnya, alhamdulillah. Tadi kan kami sudah sampaikan ya bahwa salah satu habit di tourism di prodi pariwisata adalah magang yang kita optimalkan begitu. Jadi magangnya tidak hanya sekali, tapi minimal 2 kali dan bahkan di masa liburan juga magang begitu. Ternyata di sini ada kemanfaatan dan sudah kita buktikan di prodi kami sebelumnya di D3 bahwa mahasiswa ini dapat diserap
oleh industri, masuk ke industri, diterima kerja itu sebelum lulus. Kenapa? Karena mereka sudah magang di sana 6 bulan dan ya ini mohon maaf kadang-kadang ada mahasiswa yang malah jual mahal begitu karena mungkin sebelum lulus ini mungkin ada 2 atau 3 penawaran begitu ya. Saat itu kebetulan saat di D3 kebetulan memang yang paling banyak perhotelan ya saat itu ya. Nah, tetapi habit ini akan kita teruskan di D4 perjalanan wisata ini. Magangnya kita perbanyak, lalu di akhir juga magang 6 bulan ini kita harapkan nanti sebagai ya bentuk tebar pesona begitulah ke industri begitu ya. Sehingga harapan kami nanti langsung bisa diserap begitu. Tetapi dari hasil riset kami ke alumni, ini memang kalau dilihat dari ukuran waktu ya, itu mungkin sekitar 3-6 bulan. 3-6 bulan, rata-rata ya. Sebagian besar mungkin di angka 3 bulan. Memang terkhusus kita harapkan mereka bisa bekerja sesuai dengan bidang prodi kita, yaitu di bidang tour and travel business itu ya, sebagai travel consultant, tour planner, tour leader, yang memang sudah kita set sebagai bentuk capaian pembelajaran dari lulusan mahasiswa kami. Tetapi karena tourism ini adalah part of hospitality industry dan kami juga menanamkan kesadaran hospitalitas itu kepada mahasiswa sehingga banyak juga lulusan kami itu yang bekerja di sektor-sektor hospitality ya, seperti di maskapai penerbangan, lalu di PT KAI, di perbankan gitu ya, dan di beberapa tempat yang lain begitu. Dan juga tentunya banyak juga yang berwirausaha begitu ya, sebagai sociopreneur di bidang pariwisata begitu. Mungkin Mbak Dini bisa membedakan antara entrepreneur dan sociopreneur itu apa? Saya nggak tahu. Nggak tahu ya, oke. Jadi kalau sociopreneur ini harus ada unsur kemanfaatan untuk masyarakat begitu. Kalau entrepreneur ini kan bisa melibatkan, bisa tidak. Dalam arti memang itu lebih profit oriented begitu ya. Tetapi saat kita berbicara sociopreneur, profit harus karena kita doing business, tetapi jangan lupa di sekitar tempat kita beraktivitas itu ada masyarakat yang harus dilibatkan. Jadi keberadaan kita dalam membuka usaha, dalam melakukan bisnis itu harus memiliki kemanfaatan untuk masyarakat. Ya, mereka harus terlibat di sana dan memberikan tambahan income ya, dan juga peningkatan kesejahteraan sosial. Ya. Yang paling gampang dilihat adalah saat kita melakukan pengembangan desa wisata ya, tentunya masyarakat desa harus ikut di sana. Nah, ini mungkin konsep sociopreneur yang kita tekankan kepada mahasiswa kita. Ya. Jadi tadi guys saya juga dapat ilmu baru antara perbedaan sociopreneur dan entrepreneur ya Pak. Ya, betul. Itu insight tersendiri untuk saya. Jadi untuk kalian mahasiswa bisnis perjalanan wisata itu adalah jejak atau track dari alumni, ternyata nggak lama juga, 3-6 bulan itu nggak lama ya Pak, Iya. hitungannya standar gitu. Itu juga depends terhadap mahasiswanya sendiri, bisa mengambil kesempatan lebih baik seperti itu. Nah kalau kita bicara tentang exchange nih Pak, atau magang luar negeri, kalau program studi BPW ini apakah menyediakan atau memberikan kesempatan untuk mahasiswanya untuk bisa terbang ke sana kemari magang Pak? Ya, mungkin saya akan sampaikan dulu terkait program akademisnya ya. Jadi kaitannya dengan kerjasama internasional, kebetulan prodi kami ini sudah memulai untuk kegiatan joint degree di tahun ini. Kita akan mulai dengan mahasiswa batch pertama tahun ini untuk kita berangkatkan ke Asia University Taiwan. Nah, ini MOU-nya itu sudah sejak tahun 2018 sebenarnya, tetapi baru bisa kita realisasikan di tahun ini 2022. Mahasiswanya sudah ada yang daftar, sudah kita seleksi dan sudah siap berangkat begitu. Joint degree ini konsepnya adalah mahasiswa kita kuliah di prodi bisnis perjalanan wisata hanya 3 tahun, jadi 6 semester saja. Lalu nanti di semester 7 dan 8 mereka akan berangkat ke Taiwan. Kuliah di Asia University Taiwan, prodinya di sana adalah prodi Leisure and Recreation Management yang sudah kerjasama dengan kita di sana. Lalu nanti mereka akan melakukan ujian untuk yang UGM dari sana secara daring. Lalu mereka akan menyelesaikan S1-nya juga di sana, sehingga selesai di tahun keempat, mereka dapat 2 gelar S1. Gelar S1-nya dari sini Sarjana Terapan Pariwisata, lalu dari Asia University Taiwan itu mendapat gelar Bachelor of Art.
Jadi 4 tahun kuliah, gelarnya double S1, tetapi tidak cukup sampai di situ, Mbak Dini. Wow, luar biasa. Mereka bisa lanjut atau harus lanjut karena memang MOU-nya mereka harus 5 tahun. Jadi tahun ke-5 atau semester ke-9 dan ke-10 mereka studi untuk jenjang S2 di Asia University Taiwan. Nah, lalu gelarnya apa? Gelarnya MBA. Jadi 5 tahun kuliah, itu gelar S1-nya 2, STR par BA, ya, plus nanti MBA. Wah, jadi langsung 3 gelar, kuliah 5 tahun. Alhamdulillah itu sudah goal dan sudah kita mulai di tahun ini. Nah, ini salah satu bentuk, mungkin salah satu keunggulan di prodi kami yang mungkin bisa menarik teman-teman yang memiliki exposure untuk studi di luar negeri. Di samping untuk exchange, kita juga tentunya punya banyak kerjasama summer course ya dengan rekan-rekan mitra kampus kita yang sudah dikelola oleh departemen, dengan Chengdu Textile University di China, lalu dengan College University Islam Melaka, ini sudah rutin setiap tahun. Memang agak terlambat beberapa tahun ini karena pandemi, jadi via daring ya. Tetapi dulu biasa itu tukar exchange untuk mahasiswa dari sana ke sini dan sebaliknya gitu. Lalu untuk magang di luar negeri, insya Allah kita berterima kasih karena sudah diwadahi oleh bagian kerjasama internasional di sekolah vokasi. Ya, kebetulan Ibu Wakil Dekannya kan dulu ketua departemen kita, begitu ya Bu Endang, yang sangat agresif sekali, dan kemarin saya lihat sudah ada beberapa skema di Hungaria dan lain sebagainya. Jadi insya Allah itu nanti ke depan akan banyak. Saya melihat portofolio yang disiapkan untuk magang di luar negeri ini sudah siap begitu ya, sudah terdata begitu, hanya tinggal nanti kita approach untuk realisasi. Ya, ini memang kalau untuk exchange atau magang ini memang kita menginduk ke sekolah vokasi, jadi ya kita hanya tinggal mengikuti saja. Tetapi insya Allah nanti dari prodi juga kita dengan mitra-mitra kita yang sudah berjalan sebelumnya, kita akan coba untuk terus meningkatkan ya kesempatan ini sehingga pilihan untuk mahasiswa nanti akan semakin banyak. Begitu Mbak Dini. Luar biasa banget, ternyata ada juga student exchange di luar negeri yang di Taiwan ya Pak, itu Pak? Yang di Taiwan itu bukan exchange ya, tetapi joint degree karena joint degree. Mendapat gelar ya. Jadi mendapat gelar bachelor dan master di sana. Itu luar biasa sekali, juga sekali waktu langsung dapat 2 gelar. Ya kan Pak, yang berbeda. Kita juga bisa ekspor di luar negeri. Dan itu merupakan salah satu program yang ada di BPW. Dan yang sependek yang saya tahu begitu dari diskusi dengan pengelola di Asia University, kaitannya dengan magangnya juga. Ternyata di Taiwan itu mahasiswa nanti diberikan rekomendasi oleh kampusnya untuk freelance. Jadi ya sambil kuliah, sambil cari duit itu. Dan ya setahu saya jumlahnya cukup banyak itu. Maksudnya kalau itu hanya uang saku, lebih lah. Kalau untuk kita di sini ukurannya beda gitu, jadi bisa cukup untuk bayar SPP lah kira-kira begitu. Nah itu tadi mengenai student exchange atau magang di luar negeri. Nah kita akan move ini Pak ke tentang beasiswa yang di-provide dari program studi bisnis perjalanan wisata. Adakah beasiswa terkhusus dari prodi ini Pak untuk mahasiswanya? Ya, baik. Ya tentunya kalau dari prodi, karena kita adalah penyelenggara akademik ya, itu kita belum mewadai, dalam arti kita belum menyelenggarakan secara khusus ya, karena memang prodi ini kan bukan pengelola UKT dan keuangan ya, tetapi kita penyelenggara akademik. Tetapi untuk beasiswa ini kami tetap akan terus mencari mitra untuk nanti kita referensikan ke fakultas atau universitas sekiranya memang bisa. Dan sebenarnya kalau untuk beasiswa ini kan sudah diwadahi oleh universitas ya, jadi teman-teman nanti hanya tinggal membuka webnya Direktorat Kemahasiswaan ya, atau juga di sekolah vokasi itu juga ada beberapa skema untuk beasiswa ya, dari forum orang tua mahasiswa itu juga ada, lalu dari alumni juga ada. Jadi kalau untuk terkhusus dari prodi kita belum mengelola itu, tetapi sumber-sumber dari universitas dan sekolah vokasi sangat banyak itu, dan peluangnya cukup besar ya. Dan belum lagi nanti ada beberapa beasiswa yang sifatnya insidental ya, mungkin dari Bank Indonesia, lalu dari Pertamina, itu beberapa kali dia mempublikasikan kesempatan beasiswa dengan batas waktu tertentu untuk submit, dan saya kira jumlahnya cukup banyak lah. Informasi beasiswa di UGM sudah sangat terfasilitasi oleh universitas dan fakultas. Ya.
Jadi itu tadi mengenai beasiswa yang ada di program studi bisnis perjalanan wisata, walaupun tidak di-provide langsung dari prodinya, tapi kita bisa ekspor lagi. Sekali lagi kita bisa ekspor mulai dari sekolah vokasinya ataupun di univnya. Dan tenang, soalnya beasiswanya itu banyak banget ya Pak. Betul, ya. Ada untuk mahasiswa yang seperti ini, ada kualifikasinya tersendiri. Nah, kita sudah bahas mengenai student exchange, magang, dan juga ada beasiswa. Kita kayaknya nggak afdol nih Pak kalau kita mau bahas tentang syarat lulus untuk jadi mahasiswa prodi Bapak itu seperti apa? Apakah ada syarat khusus harus ini itu? Oh ya, ada beberapa hal yang harus diikuti ya, karena syarat kelulusan itu sudah diatur oleh universitas ya. Jadi ya, yang mungkin saya paling ingat adalah ya tentunya tidak boleh ada nilai E itu ya, itu sudah harga mati ya. Satu nilai E saja Anda tidak bisa lulus itu. Lalu yang kedua, untuk nilai D itu maksimal 25% ya. Dihitung coba kalau 144 SKS 25%-nya berapa D-nya. Ya kalau lebih ya berarti harus ngulang kan begitu ya. Konsekuensinya over semester ya kenapa dulu dapat nilai D sama E kan begitu. Lalu untuk jumlah SKS minimal 144 yang harus dicapai ya. Saya kira hanya itu ya. IPK minimal mungkin kalau di kami ya kami plot di angka 2,75 lah, itu sudah yang paling rendah lah begitu ya. Semoga mahasiswa bisa lebih tergerak untuk mendapat prestasi yang lebih baik. Dan mungkin kaitannya dengan, walaupun ini bukan syarat kelulusan, tetapi sejak Prodi D3 dan kita teruskan di D4 ini, kami memberikan subsidi ya untuk mahasiswa. Jadi ada alokasi anggaran untuk mahasiswa kami untuk memperoleh sertifikasi keahlian, sertifikat keahlian profesi pariwisata dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, karena itu sangat diperlukan untuk nanti bisa lebih cepat dapat pekerjaan di industri ya. Mengapa tadi saya sampaikan teman-teman kita belum lulus kok sudah diterima kerja begitu, karena mereka cukup dengan menggunakan surat keterangan lulus dan sertifikat BNSP ini. Kadang-kadang sertifikat BNSP ini kalau di industri justru lebih utama begitu daripada ijazahnya. Nah, jadi ini yang tetap terus kita berikan fasilitas ini sampai dengan D4 ya. Harapannya mahasiswa nanti bisa memiliki balancing antara kemampuan akademis praktis begitu dengan kebutuhan industri begitu ya. Sehingga nanti akan bisa lebih mudah untuk beradaptasi dan berprestasi di tempatnya bekerja. Begitu. Oke. Luar biasa sekali syarat lulusnya, tapi mungkin ini juga standar untuk beberapa prodi yang lainnya Pak. Ini mungkin tidak terlalu ketat lah Pak, ya kan Pak. Memang sebagai mahasiswa kita kan harus aktif saya juga. Kira begini ya, karena mahasiswa ini sudah tersaring masuk. Yang saya tahu untuk prodi-prodi D4 ini passing grade-nya sudah cukup baik gitu ya. Jadi ya kami yakin mahasiswa yang sudah masuk ke prodi kami maupun prodi lain di vokasi ini sudah mahasiswa pilihan lah. Jadi ya nggak mungkin lah kalau nilainya anjlok banget itu ya, nggak, kecuali bermasalah itu ya. Iya. Kalau dari sisi kemampuan insya Allah kami sudah yakin dengan mahasiswa kami. Kita kan dosen kan juga mengajar di kelas itu kan kita sudah bisa melihat ya komposisi kemampuan kapasitas siswa seperti apa begitu. Jadi kami optimis lah dengan teman-teman saat ini dan buat teman-teman yang nanti akan bergabung masuk ke UGM. Oke, luar biasa sekali. Nah, kita tadi bincang tentang apa syarat lulus, dan sekarang nih Pak, lulusan prodi dari bisnis perjalanan wisata ini korelasinya kemana? Biasanya ke bidang mana? Kedinasan kah? Atau instansi perusahaan swasta? Atau adakah yang lain Pak? Ya, saya kira bervariasi ya, tersebar hampir di setiap sektor itu ada. Kita alumni kita di Kementerian Pariwisata juga ada, di dinas-dinas daerah itu banyak sekali, terutama di Dinas Pariwisata, dan kebetulan kami sudah membuat grup WA ya. Jadi grup WA alumni khusus di kedinasan ada, khusus di industri ada, dan seterusnya. Semoga nanti bisa lebih memperkuat dan membuka jalan untuk adik-adik tingkatnya begitu. Ya rata-rata itu kalau di kedinasan, kementerian dan dinas-dinas pariwisata di daerah kan tersebar ya, dinas provinsi, dinas kabupaten, dinas kota madya begitu, dan biasanya yang kembali ke sana adalah putra daerah itu. Yang setelah lulus dari kami kembali ke daerahnya untuk membangun pariwisata di sana. Lalu yang di tour and travel juga banyak, baik sebagai pengelola di situ, sebagai manajer, atau bahkan sebagai owner pemilik itu juga banyak di sana. Dan juga untuk beberapa lembaga-lembaga swasta
dan BUMN itu juga banyak ya, maskapai penerbangan, lalu di PT KAI, ada yang di pelayaran juga begitu ya. Perhotelan juga masih cukup banyak begitu, walaupun kita sudah bergeser ke bisnis perjalanan begitu. Karena itu tadi sense yang dibangun adalah hospitality. Bagaimana kita bisa berkomunikasi, membangun networking dan melayani orang lain. Kekuatannya di sana. Oke, itu tadi guys tentang lulusan prodi bisnis manajemen wisata ini akankah kedinasan atau instansi perusahaan swasta atau lainnya, ternyata sangat luas sekali perspek kerjanya ya Pak. Iya betul. Ya jadi kita depends juga ke mahasiswanya, mahasiswa ini mau ke instansi atau mau ke dinasan atau yang lainnya, tergantung kesempatan yang ada juga dan kita harus memanfaatkan juga. Oke, Pak Yuda, terima kasih atas informasinya yang begitu berharga. Tadi saya juga dapat informasi baru tentang perbedaan socialpreneur dan entrepreneur. Itu kayaknya jadi knowledge tersendiri Pak untuk saya. Dan semoga bisa menjadi insight baru untuk teman-teman di BSMB di rumah juga. Sekali lagi semoga informasi yang telah diberikan oleh Bapak Yuda bisa berguna untuk kalian, baik pelajar yang mau masuk atau mau jadi mahasiswa di BPW ataupun mahasiswa BPW itu sendiri, mengenai magang, mengenai beasiswa dan lain sebagainya. Sekali lagi terima kasih atas nonton juga, atas tontonannya di sini, atas kontennya, support konten kita juga. Kita mau pisah dulu ya Pak. Oh iya, silakan. Kita akan berpisah, jangan lupa terus tonton konten-konten yang lainnya yang ada di podcast DBSMB. Sampai jumpa. Selamat sore, sampai jumpa.